Apa kabar teman-teman semua? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang analisis pendapatan nasional dua sektor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan beranjak ke materi selanjutnya. Judulnya analisis pendapatan nasional tiga sektor. Nah, kita lihat terlebih dahulu materi yang pertama tentang apa itu pendapatan nasional tiga sektor. Nah, coba kita perhatikan penjelasan yang ada di tampilan berikut ini. Nah, pendapatan nasional tiga sektor merupakan konsep lanjutan dari pendapatan nasional dua sektor. Seperti yang kita ketahui, dalam pendapatan nasional dua sektor hanya melibatkan dua kelompok atau dua sektor saja, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, di dalam pendapatan nasional tiga sektor, analisa pembahasan yang akan kita kaji bertambah lagi satu kelompok, yaitu rumah tangga pemerintah. Ya, jadi rumah tangga pemerintah atau dalam hal ini pendapatan nasional tiga sektor lebih menggambarkan bagaimana kondisi atau analisis perekonomian secara lebih real karena melibatkan sektor lain, yaitu rumah tangga pemerintah atau government. Nah, terus apa peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian? Secara garis besar kita bisa lihat di sini campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua faktor penting atau dua hal penting. Yang pertama berkaitan dengan pungutan pajak, ya. Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga. Artinya, dengan adanya pajak yang diterapkan ke pemerintah kepada masyarakat akan mengurangi pengeluaran agregat atau mengurangi pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat karena terpotong atau dipungut pajak tersebut. Nah, itu yang pertama, faktor yang pertama. Yang kedua, pajak yang dipungut atau yang dihimpun dari masyarakat memungkinkan pemerintah, ya, dari pendapatan atas pajak tersebut melakukan perbelanjaan atau istilah yang pernah kita dengar yaitu government expenditure, ya, pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya peran pemerintah dalam melakukan pembelanjaan akan meningkatkan perbelanjaan atau tingkat konsumsi secara agregatif atau secara keseluruhan. Selanjutnya kita lihat tampilan berikutnya. Nah, itu tadi gambaran sederhana peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, ya. Ada yang tahu atau siapa yang tahu bagaimana aliran pendapatan dan pengeluaran ekonomi tiga sektor ini berjalan? Bagaimana alur atau aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian tiga sektor? Seperti yang disebutkan sebelumnya, perekonomian tiga sektor terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Di sini rumah tangga konsumen bertindak sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksi apa kira-kira? Pemilik faktor produksi tenaga kerja, ya. Kemudian ada rumah tangga perusahaan dan rumah tangga pemerintah. Di sini rumah tangga konsumen, ya, bertindak atau bertindak sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan, ya. Perusahaan dengan kemampuan atau faktor produksi modalnya dia menjalankan menjalankan aktivitas perusahaan. Kemudian pemerintah di sini bertindak sebagai pihak penyelenggara atau pembuat aturan, ya, akan memungut pajak
dari dua sektor lain, yaitu perusahaan dan rumah tangga dan rumah tangga. Kita lihat pertama, rumah tangga. Rumah tangga ketika dia bekerja di perusahaan atau rumah tangga produsen, dia akan menghasilkan output berupa apa? Berupa gaji, upah, sewa, bunga, ya, dan utang. Itu yang akan diperoleh rumah tangga, faktor rumah tangga konsumen. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya perusahaan dari aktivitas usaha yang dijalankan, dia akan mendapatkan apa? Nah, sama ya, akan mendapatkan uh, upah sewa ya, bunga dari aktivitas perusahaan ya, dari aktivitas operasional perusahaan. Pemerintah akan memperoleh apa? Yang pasti pemerintah akan memperoleh pajak dari dua sektor lain, dari perusahaan maupun sektor rumah tangga. Nah, itu penerimaannya atau aktivitas penghimpunannya. Kemudian pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah apa dalam hal ini? Dia mengeluarkan pengeluaran untuk membeli apa? Membeli hasil atau output yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, kemudian juga membayar gaji-gaji karyawan dari sektor rumah tangga konsumen. Ya, itu sedikit gambaran atau aktivitas bagaimana alur perekonomian tiga sektor ini berjalan. Ya, di sini ada lembaga keuangan, ya, ada sektor lain di dalam aktivitas ini, ada lembaga keuangan, dia bertindak sebagai apa? Ya, bertindak sebagai sektor yang menghimpun dana dari masyarakat, ya, kelebihan atau konsumsi yang tidak habis dalam bentuk tabungan, kemudian meminjamkan hasil dana yang dihimpun dari masyarakat itu kepada siapa? Dalam bentuk investasi kepada perusahaan-perusahaan. Itu sedikit gambaran tentang aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian tiga sektor. Selanjutnya kita beralih ke slide yang selanjutnya. Nah, intinya ini sama penjelasan dari slide sebelumnya, hanya sedikit menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor ini. Nah, kita beralih ke dalam persamaan pendapatan perekonomian tiga sektor ya. Nanti ada persamaan menggunakan aljabar, menggunakan kurva ya, menggunakan kurva. Nah, kita yang pertama akan membahas dengan menggunakan analisis persamaan. Nah, di sini kalau kita singkat atau kita rangkum persamaan pendapatan perekonomian tiga sektor dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana Y itu bertindak atau simbol dari pendapatan atau yield, kemudian C itu consumption atau konsumsi, S itu saving atau tabungan, T itu tax atau pajak. Syarat keseimbangan perekonomian tiga sektor. Kita lihat. Nah, perekonomian tiga sektor akan mengalami keseimbangan jika apa? Jika pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Ya, di sini pengeluaran agregat terdiri dari konsumsi, investasi, ya, kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian pendapatan nasional terdiri dari konsumsi, saving, tax, ya. Jadi kalau kita singkat, keseimbangan perekonomian akan terjadi ketika apa? Ketika C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Atau karena di kedua sisi ada simbol C atau konsumsi, kita hilangkan dan disederhanakan jadi persamaannya investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan saving atau tabungan, tingkat tabungan ditambah pajak. Nah, dari tadi kita membahas atau menyinggung sedikit tentang pajak ya, yaitu di sini peran pemerintah atau
dalam perekonomian tiga sektor itu menghimpun pajak ya, dan kemudian mengeluarkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah dari hasil pajak yang dihimpun tersebut. Pajak terdiri dari pajak langsung. Pajak langsung itu artinya pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap setiap wajib pajak. Ya, ini contohnya pajak pendapatan. Kemudian pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak impor dan pajak penjualan. Nah, ada berbagai macam bentuk pajak pendapatan. Ya, pajak pendapatan ada yang sifatnya regresif atau proporsional. Yang regresif atau pajak regresif yaitu pajak yang nilainya tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Kemudian kalau pajak proporsional, persentase pungutan pajak tetap terhadap nilai pendapatan. Jadi artinya mau berapapun besarnya pendapatan seseorang, ya nilainya sama. Ya misalkan 5% untuk setiap tingkatan pendapatan itu sama. Ya, itu bentuk atau contoh dari pajak proporsional. Nah, di sini ada contoh kasus ya kita menyelesaikan bagaimana cara kita mencari keseimbangan pendapatan dalam perekonomian tiga sektor. Yang pertama pakai analisis tabel dulu. Ini cara penyelesaiannya sama seperti kita menyelesaikan atau menyelesaikan analisis tabel di perekonomian dua sektor kemarin. Min 4. Setelah mencari nilai GD, semua ya nanti dikerjakan untuk berbagai tingkat pendapatan, nilai GD-nya. Yang terakhir nih, ketika nilai 1440, T-nya 40, berapa nilai GD-nya. Selanjutnya kita mencari nilai S. S itu apa rumusnya? S itu seperti kita ketahui tingkat tabungan ya itu sama dengan pendapatan yang tidak habis digunakan untuk konsumsi. Ya, berarti di sini misalkan ya, kalau kita rumuskan kayak gini nih gambarannya nih. GD GD dikurang C. Tadi berapa nilai GD-nya? Min 40. Berarti sama dengan min 40 dikurangi min 60. Min 60 berapa? Min 100. Ya, hasilnya min 100. Begitupun nanti silakan dikerjakan untuk berbagai tingkat pendapatan ya. Selanjutnya kita beralih ke slide berikut. Nah, di sini itu kalau pakai pendekatan dengan tabel ya. Ini bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan aljabar. Pendekatan aljabar untuk kasus pajak tetap ya. Jadi berapapun tingkat pendapatannya nih kalau pajak tetap itu pajak tetap berapapun tingkat pendapatannya itu dikenakan persentase yang sama. Misalkan tadi tuh misalkan 900 dikenakannya 40, misalkan yang 1000 misalkan sama 40 dikenakan pajaknya, jadi sama untuk berbagai tingkat pendapatan. Nah, di sini rumusnya untuk fungsi konsumsi
Y sama dengan min BT ditambah A plus BY. Nah, kita ketahui C itu simbol dari konsumsi, min B itu apa? Kecondongan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume, ya, dikali dengan T, pajak, kemudian ditambah A itu konsumsi saat pendapatan sama dengan 0, ya. Jadi ini nih kasus yang di tabel tadi, ketika orang tidak punya pendapatan pun dia tetap akan melakukan aktivitas konsumsi, ya. Ini sama dengan simbol dari autonomus, konsumsi autonomus, ditambah B dikali Y. B itu apa? Sama ya, simbol dari MPC dikali dengan Y. Terus kalau kita punya contoh kasus kayak gini, misalkan di sini nih, C sama dengan 90 ditambah 0,75Y. Ya, karena dari tabel yang tadi diperoleh fungsi konsumsinya C sama dengan 90 tambah 0,75Y, di mana diketahui pajak tetap 40, ya. 40T, tentukan fungsi konsumsi sesudah pajak. Silahkan cari tahu dulu gimana cara penyelesaiannya. Nanti kita akan bahas bersama. Sudah ketemu berapa nilai fungsi konsumsinya? Ya, kita coba jawab bareng-bareng, ya. Jawab. Nah, apa variabel yang kita ketahui dari soal di atas? Yang pertama nih, kita ketahui nilai A. Nilai A-nya berapa? 90. B. A itu konsumsi autonomus, ya. Ambil dari sini nih, nilai 90. Terus B itu apa? Kita sebut juga dengan MPC, berapa nilainya? 0,75, ya, 0,75. Kemudian apalagi? Satu lagi, ya, ada T. Nilai T-nya berapa? 40. Nah, kita bisa langsung jawab nih dari variabel-variabel yang ada di data yang di atas, ya. Nah, ini dicari, berarti tetap, ya, yang dicarinya nilai fungsi konsumsinya. C. Kemudian jawab pakai rumus fungsi persamaan, ya, persamaan fungsi konsumsi. C sama dengan min B dikali T ditambah A ditambah B dikali Y. B-nya berapa nih? B-nya 0,75, karena ada simbol min, kita masukkan, ya, 0,75 dikali berapa T-nya? T-nya 40 ditambah A, ya, A 90, nilainya 90 di sini nih, ya. Terus ditambah B 0,75 ditaruhkan Y-nya kan nggak ada, ya. 0,75Y sama dengan 0,75 dikali 40 berapa? Min 30 ditambah 90 ditambah 0,75Y. Udah selesai belum fungsi persamaannya? Belum, ya. Kita mengurangkan min 30 dengan 90. Sederhanakan, jadi dapat berapa? 60, ya, bukan. Karena min 30 tambah 90, 60 tambah 0,75Y. Ini, ya. Nah, ini fungsi konsumsinya, ya, setelah dikenakan pajak tetap. 60 plus 0,75Y. Itu, ya, nilai fungsi konsumsinya. Nah, setelah tadi kita berhasil atau tahu, ya, cara menentukan persamaan tingkat fungsi untuk fungsi konsumsi, selanjutnya kita akan menggunakan pendekatan aljabar ketika kita ingin mencari tahu fungsi tabungan, ya, fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan itu rumusnya ini nih. S sama dengan
min 1 min B dikali T dikurang A ditambah 1 min B dikali Y. Nah, ini ya cara atau metode kita untuk mencari fungsi tabungan. Nah, kita ketahui ya di mana simbol-simbol ini, misalkan S itu merupakan simbol dari tabungan, kemudian B itu sama seperti sebelumnya, itu nilai MPC, itu pajak, kemudian A itu konsumsi otonomus, ya, yaitu pendapatan nasional, yaitu sedikit gambaran atau penjelasan dari rumus ini ya, rumus fungsi tabungan ini. Nah, selanjutnya saya ingin teman-teman semua dari contoh kasus ini mencari tahu berapa nilai fungsi tabungannya ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yuk kita kerjakan bareng-bareng cara mencari fungsi tabungan ya, fungsi tabungan untuk kasus atau penyelesaian persamaan ya, persamaan fungsi tabungan setelah dikenakan pajak proporsional. Nah, kita ketahui ya, kita jabarkan, kita selesaikan dulu, diketahui nih variabel-variabel apa aja yang ada dari data ini ya. Yang pertama apa yang kita bisa temukan? Nilai A ya, fungsi konsumsi otonomus. Berapa nilai A-nya? 90. Kemudian B atau nilai MPC berapa? 0,75. Terus T berapa nilai T-nya? 40. Terus apa lagi? Udah ya. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya nilai S ya, atau fungsi tabungan berapa? Jawab S sama dengan min 1 min B dikali T dikurang A ditambah 1 min B dikali Y. Min 1 dikurangi 0,75, C-nya berapa? 40 dikurang A 90 ditambah 1 dikurang 0,75 dikali Y. Min ya, 1 dikurangi 0,75 berapa? 0,25 dikali 40 dikali 40 90 ditambah 1 dikurangi 0,75 0,25 dikali
Y. Pertama kita kalikan dulu tuh. 0,25 dikali 40. Berapa? 0,25 dikali 40. Berapa? 10 ya hasilnya. 10. Kemudian dikurangi 90 ditambah 0,25 Y. Nah, 10 min 10 dikurangi min 90. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Min 80 apa min 100? Min 100 ya, ditambah 0,25 Y. Nah, ini yang namanya fungsi tabungan hasilnya ya. Ya, bentar.